Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya Adam Galata Taatmaja dari program Magister Manajemen FEB Universitas Erlangga kelas E2M1. Pada video ini, saya akan mempresentasikan Project Plan PADSS, Predictive Analytics dan Decision Support System untuk perencanaan produksi dan distribusi pupuk di PT Nusa Palapa Gemilang. Project ini saya rancang sebagai respons nyata terhadap tantangan operasional yang kami hadapi di lapangan, di mana perencanaan produksi masih banyak yang bergantung pada intuisi manajerial dan data historis yang dikelola secara manual, sehingga menimbulkan resiko overstock dan stock out yang berulang. Presentasi ini mencakup 10 topik utama, mulai dari project charter, work breakdown structure, control schedule, budgeting, milestone, network diagram, Gantt chart, budget control, measurement plan, hingga dissemination. Langsung saja kita mulai. Selanjutnya, apa itu PADSS? PADSS adalah sistem terintegrasi yang dirancang untuk memproses dan menganalisis data berbagai sumber secara otomatis, lalu menghasilkan rekomendasi yang bisa langsung digunakan oleh tim operasional. Sistemnya bekerja dalam 4 lapisan. Pertama, layer data input. Sistem menerima masukan dari data historis penjualan, pola musim tanam, kondisi geografis, data cuaca BMKG, serta tren pasar. Kedua, Predictive Analytics Engine. Di sini data diolah menggunakan model ARIMA, LSTM, dan Prophet untuk menghasilkan proyeksi permintaan yang akurat, dilengkapi dengan deteksi anomali dan validasi model secara berkelanjutan. Ketiga, Decision Support System. Outputnya berupa rekomendasi otomatis untuk alokasi produksi, manajemen persediaan secara dinamis, dan optimasi distribusi per wilayah. Keempat, Output dan Outcome, yang berujung pada efisiensi biaya operasional, responsivitas pasar yang lebih tinggi, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah topik 1, yaitu Project Charter. Charter adalah dokumen fondasi dari seluruh proyek ini. Di sini ditetapkan bahwa proyek PADSS memiliki estimasi anggaran antara 1,2 hingga 1,8 miliar, dengan target go live pada Q2 2027. Tujuan utamanya ada 3. Yang pertama, mewujudkan prediksi permintaan dengan akurasi minimal 85%. Kedua, mereduksi kejadian overstock dan stock out minimal 30%. Lalu yang terakhir, memastikan minimal 80% rekomendasi DSS dapat diadopsi oleh tim operasional. Skop proyek mencakup pengembangan model machine learning, platform DSS dengan 3 modul utama, integrasi API dan ERP internal hingga data cuaca dan tren pasar, serta dashboard real time yang siap digunakan lintas divisi. Dari sisi resiko, tantangan terbesar adalah kualitas data historis, resistensi pengguna terhadap sistem baru, dan kompleksitas integrasi API dengan ERP. Mitigasinya sudah disiapkan melalui data cleansing intensif, program change management, dan API mapping workshop. Jadwal pelaksanaan terbagi 4 fase: inisiasi pada Q3 2026, pengembangan model pada Q4 2026, integrasi dan dashboard pada Q1 2027, dan UAT serta go live di Q2 2027. Lanjut ke topik 2, yaitu WBS atau Work Breakdown Structure. Jadi WBS ini adalah cara kita memecah seluruh pekerjaan proyek menjadi komponen yang lebih kecil, terstruktur, dan mudah dikendalikan. PADSS Project dibagi menjadi 6 tahap utama dengan total 18 work package. Tahap pertama adalah inisiasi dan governance, mencakup project charter dan PMO setup sebagai fondasi legal dan tata kelola project. Tahap kedua, requirement dan solution design, berfokus pada pengumpulan kebutuhan bisnis, penilaian kualitas data, dan pemilihan vendor. Tahap ketiga adalah inti teknis, yaitu membangun pipeline data, model machine learning, dan platform DSS. Tahap keempat, mengembangkan antarmuka pengguna berupa dashboard real time dan 3 modul operasional. Tahap kelima adalah pengujian menyeluruh melalui SIT, UAT, pilot run, dan readiness sign-off. Masuk ke topik 3, yaitu control schedule. Control schedule adalah rencana pengendalian waktu yang merinci 18 aktivitas project dari A sampai R, lengkap dengan durasi dan ketergantungan antar aktivitas. Pada versi original, total durasi linear project adalah 81 minggu. Berdasarkan critical path method, durasi proyek mengikuti jalur kritis A, B, C, D, E, F, H, I, L, M, N, O, P, Q, R selama 61 minggu. Selain itu, kami juga menyusun accelerated version dengan mengoptimasi dependensi antar aktivitas dan meningkatkan paralelisasi. Durasi CPM berhasil dipersingkat menjadi 53 minggu, tanpa menambah anggaran atau mengurangi jumlah aktivitas. Ini berarti percepatan sekitar 8 minggu, cukup signifikan untuk proyek sebesar ini. Selanjutnya adalah topik 4, yaitu project budgeting. Total anggaran proyek PADSS ditetapkan sebesar 1,8 miliar dengan 18 aktivitas dan total durasi linear 81 minggu. Setiap aktivitas memiliki alokasi budget yang dikaitkan langsung dengan durasinya. Aktivitas dengan anggaran terbesar adalah platform DSS dan modul utama sebesar 320 juta. Hal ini adalah hal yang wajar karena fase ini adalah inti teknis dari seluruh sistem. Rata-rata budget per durasi project adalah 22 juta per minggu. Struktur ini memungkinkan monitoring biaya yang lebih akuntabel karena setiap pengeluaran terhubung langsung ke aktivitas dan periodenya. Selanjutnya yaitu topik 5, project milestone.
Project Milestones mendefinisikan 18 titik pencapaian penting, masing-masing terkait dengan satu aktivitas dari A sampai R. Beberapa milestone kunci yang ingin saya highlight. Pertama, model prediktif tervalidasi dengan akurasi MEPI tidak melebihi 15%. Ini adalah syarat fundamental sebelum sistem bisa digunakan. Kedua, UAT selesai dengan sign-off dari seluruh divisi terkait. Ketiga, pilot run 2 bulan dengan fine-tuning model berdasarkan data aktual. Keempat, go live sistem PADSS secara penuh di seluruh lini operasional PT NPG. Milestone bukan sekedar daftar capaian, ini adalah alat kontrol untuk memastikan project tidak melanjutkan ke fase berikutnya sebelum deliverable benar-benar tuntas. Selanjutnya, pada topik 6 yaitu Network Diagram. Network Diagram AOA atau Activity on Arrow menggambarkan alur ketergantungan seluruh aktivitas project dari node awal hingga node akhir. Berdasarkan perhitungan CPM pada versi original, jalur kritis project berada di aktivitas A, B, C, D, E, H, I, L, M, N, O, P, Q, R. Dengan total durasi 61 minggu. Aktivitas non-kritis seperti G, J, dan K memiliki slack time sehingga bisa mengalami keterlambatan terbatas tanpa berdampak ke jadwal keseluruhan. Selain itu, pada accelerated version, dependensi antar aktivitas dioptimasi sehingga beberapa pekerjaan dapat berjalan paralel lebih awal. Hasilnya, jalur kritis berubah menjadi A, B, C, D, E, G, L, M, N, O, P, Q, R dengan durasi CPM 53 minggu. Penghematan 8 minggu ini diperoleh tanpa mengubah scope, tanpa menambah anggaran, hanya melalui optimasi paralelisasi yang cerdas. Selanjutnya yaitu Gantt chart pada topik 7 ini. Gantt chart adalah visualisasi jadwal pelaksanaan proyek yang paling intuitif. Kita bisa langsung melihat mana aktivitas yang berjalan berurutan dan mana yang bisa dijalankan bersamaan. Pada versi original, proyek dimulai Q3 2026 dan ditargetkan selesai akhir Juli 2027. Aktivitas terpanjang, platform DSS dan modul utama, berlangsung selama 10 minggu. Pada accelerated version, beberapa aktivitas seperti model predictive analytics, dashboard real time, dan modul-modul operasional dijalankan secara paralel. Hasilnya, proyek bisa selesai sekitar akhir Mei 2027, lebih cepat 2 bulan dari versi original. Selanjutnya adalah topik 8, yaitu Graph of Budget Control. Graph of Budget Control menampilkan dua informasi sekaligus. Batang biru menunjukkan anggaran per periode dan garis merah menunjukkan akumulasi budget kumulatif selama proyek berlangsung. Pada versi original selama 61 minggu CPM, terlihat puncak pengeluaran terjadi di bulan Februari 2027 saat fase pengembangan dashboard dan modul operasional berjalan bersamaan. Grafik ini penting sebagai baseline pengendalian biaya, sehingga kalau ada realisasi yang menyimpang dari rencana, kita bisa deteksi lebih awal dan ambil tindakan korektif. Selanjutnya, pada topik 9 yaitu Measurement Plan. Measurement Plan mendefinisikan bagaimana kita mengukur keberhasilan proyek secara objektif, bukan hanya dari apakah aktivitasnya selesai, tapi dari kualitas implementasinya. Ada 18 area pengukuran dari scope control, schedule variance, milestone achievement, budget control, platform readiness, integration readiness, testing quality, user acceptance, RPA performance, adoption readiness, hingga benefit realization. Setiap KPI memiliki target yang jelas, metode evaluasi yang terukur, frekuensi monitoring, dan owner yang bertanggung jawab. Ini memastikan akuntabilitas tersebar merata, tidak hanya di tangan project manager. Selanjutnya, topik 10 yaitu dissemination. Dissemination adalah proses penyebaran pengetahuan tentang PADSS kepada seluruh pengguna sistem agar mereka benar-benar mampu memanfaatkannya secara optimal. Prosesnya berjalan dalam 6 tahap. Publikasi materi di platform internal, notifikasi pengguna, akses materi pembelajaran interaktif, kuis untuk mengukur pemahaman, sistem skor dan feedback, hingga monitoring oleh tim project melalui dashboard learning. Pendekatan dissemination berbasis kuis ini memastikan bahwa sebelum go live, setiap pengguna sudah punya pemahaman yang cukup dan terverifikasi, bukan sekedar pernah ikut training. Baik, itulah gambaran lengkap Project Plan PADSS untuk PT Nusa Palapa Gemilang. Proyek ini bukan sekedar tugas akademik, namun juga menjadi sebuah blueprint untuk mentransformasi cara perusahaan merencanakan produksi dan distribusi pupuknya. Dengan 18 aktivitas terstruktur, anggaran 1,8 miliar, dan jalur kritis yang sudah dioptimasi menjadi 53 minggu pada accelerated version, saya yakin PADSS dapat menjadi fondasi transformasi digital PT NPG menuju budaya data-driven decision making yang sesungguhnya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.